Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Batu Bacan kerap menjadi oleh-oleh bagi pengunjung yang datang dari luar kota Ternate. Bentuk dan kualitas warnanya yang bening kerap menarik perhatian pembeli. Meski tidak seramai dulu, Batu Bacan kini masih kerap diburu oleh para kolektor, terutama pengunjung dari luar daerah. Batu Bacan sering dibawa sebagai oleh-oleh ketika berpergian. Seperti di lokasi penjualan batu bacan di Jalan Sultan Jabir Syah, Gamalama, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berbagai macam ukiran dan kualitas batu bacan yang telah dimodif sedemikian rupa, berupa cincin dan kalung, dapat dijumpai pada lapak jualan di tepi jalan ini. Ketertarikan pengunjung dengan batu bacan dominan pada bentuk dan kualitas perubahan warna hijaunya yang tampak bening. Itu kasih buat oleh-oleh teman-teman kerabat, soalnya kalau di luar sana kan mereka rata-rata pesan. Yang mereka tanya di sini kan batu bacan. Jadi biasa kita ngelihat di sini untuk buat oleh-oleh. Yang contohnya kayak begini. Ini. Nah, ini. Supaya buat oleh-oleh kan pasti lebih bagus yang udah bening begini. Untuk harga batu bacan bervariasi tergantung bentuk dan kualitas, mulai dari kisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pedagang mengakui pengunjung dari luar kota sering berdatangan untuk membeli batu bacan. Indonesia orang tahu bilang bacan, tapi sampai di luar negeri pun orang tahu bacan. Jadi kalau ada tamu-tamu itu dari luar itu pasti tujuannya mencarinya batu bacan. Tamu-tamu masuk di kota Ternate pasti carinya itu batu bacan. Kalau dulu-dulu itu biar orang sini juga semua beli. Sementara untuk proses pembuatannya, dari bongkahan batu bacan akan dipotong menjadi ukuran yang kecil, kemudian diasah hingga mulus sesuai yang diinginkan. Agar lebih terlihat mengkilap, para pengrajin menggosoknya dengan permukaan bambu. Meski terlihat sederhana, namun cara ini membutuhkan keahlian dan ketelitian khusus untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Opik Syarifuddin melaporkan untuk Kawanwa TV.